Oke, saya recorder. Oke, saya lanjutkan. Kemudian nanti teman-teman bisa kombinasikan topik-topik ini berdasarkan keyword yang teman-teman juga passionnya di mana gitu ya. Nah, ini ada 10 judul skripsi yang sesuai dengan topik human interaction ya. Di pengembangan sistem visualisasi untuk meningkatkan pemahaman pengguna terhadap data produksi energi terbarukan dan seterusnya. Ini bisa banyak. Kalau pakai ChatGPT juga sama ya. Di ChatGPT dia juga punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Cuma sepertinya kalau di ChatGPT sih enggak sebebas aksesnya ya di di Google Bard itu. Nah, di ChatGPT ini teman-teman juga bisa misalnya berikan 10 judul paper dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata kunci, food study, Raja Ampat ini ya. Ini saya pengen buat judul paper gitu ya. Ini dikasih 10 judul paper yang beda-beda ya. Terus berikan 10 jurnal terbaik berfaktor dampak untuk judul-judul tersebut misalnya ya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat di sini. Berarti ini 10 penerbit jurnal di dunia yang levelnya level Q1 ya. Ya, ini bisa dieksplor. Jadi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi di slide-nya tadi mana ya? Oh ya ini ya. Nanti di sini lebih jelas lagi ya gimana cara makainya, kelebihan dan kekurangannya ya. Ini sangat membantu sekali harusnya dengan banyak AI tool yang tersebar di dunia internet sekarang. Itu teman-teman dalam membuat atau melakukan proses skripsi ya, metode ilmiah itu lebih cepat harusnya ya. Bisa lulus lebih cepat. Nah, kalau ini fokusnya di riset ya, bukan di pengembangan. Tapi bisa juga nanti misalnya teman-teman gini ya, saya punya dashboard sistem informasi perpustakaan. Saya ingin menampilkan data bla 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 gitu ya. Tolong berikan rekomendasi tampilan berdasarkan referensi paper terbaik ya dan seterusnya. Jadi harus detail gitu ya disampaikan ke AI toolnya. Jadi nanti hasilnya juga detail gitu. Semakin teman-teman memberikan informasi detail, itu juga bisa menghasilkan detail yang bagus juga. Bandingkan hasil di ChatGPT sama yang Bard ya, yang punya Google Bard itu, dia algoritmanya lebih lebih apa namanya ya, bidireksional ya, lebih bagus sebenarnya sih. Jadi bisa dibandingkan. Jadi ini referensinya di webnya Pak Romi, kalian bisa akses, ada PDF-nya dan sebagainya untuk belajar ya terkait metodologinya, terus ada playlistnya juga kalau pengen akses. Kemudian ya ini yang penting ya, saya jelaskan untuk si topiknya. Ini teman-teman bisa akses di sheet topik ya, SID garis miring sheet topik ini. Nah, yang perlu diisi adalah di sheet pertama yang abstrak ini. Saya tampilkan dulu yang sheetnya itu sebelah sini. Nah, ini ya. Jadi teman-teman yang ingin bimbingan dengan saya kan punya 5 slot ya. Nah, silakan ini isi secepat mungkin. Kalau bisa besok nyerahkan ke saya silakan, lusa juga boleh silakan. Yang penting dapatkan satu paper ya, satu paper di mana levelnya itu minimal kalau Sinta itu Sinta 3 itu untuk level nasional ya. Kalau Scopus itu Q3 ya. Mungkin teman-teman ada yang baru dengar ini ya atau ada yang sudah. Kalau yang baru dengar, ini saya jelaskan ya. Scopus itu apa? Jadi Scopus itu adalah sebuah database ya yang dikelola oleh Skimago ya namanya ini ya SCR ya Skimago Jurnal Counterring. Di sini teman-teman bisa menampilkan semua jurnal di dunia ya berdasarkan levelnya. Q itu adalah kuartil ya. Artinya kalau Q-nya ini makin tinggi, itu banyak diakses gitu oleh peneliti dunia. Jadi yang lagi hot, lagi tren ya, itu skor SJR-nya tinggi di sini. Nah, makin turun itu Q2, itu makin turun Q3. Tapi kalau selevel teman-teman D4 atau S1 itu Q3 udah cukup. Nah, semua jurnalnya bahasa Inggris emang di sini. Nanti teman-teman bisa minta tolong AI untuk men-summary. Nanti cara baca papernya juga
Itu ada tekniknya ya. Nanti saya sampaikan juga cara bacanya. Jadi nanti bacanya di abstrak dulu, habis itu langsung ke kesimpulan. Jangan isinya, nanti kalian bingung, pusing. Baca di abstraknya tentang apa sih penelitian ini gitu ya. Habis itu baru di kesimpulannya. Nah, di kesimpulannya itu biasanya dia ngomong kekurangan penelitian ini. Nah, kekurangan itu adalah peluang buat teman-teman untuk melanjutkan gitu. Nah, tapi kalau untuk yang Scopus itu teman-teman tidak mencari itu, tapi mencoba metode yang belum dilakukan di jurnal-jurnal Indonesia atau di SIPTA gitu ya. Memang agak ribet sih di apa untuk penelitian ya, karena memang harus banyak baca paper. Tapi kalau yang pengembangan cukup mudah, hanya dengan mitra saja sudah punya mitra, cuma nanti uh, lebih fokus ke bagaimana menyampaikan atau memenuhi user requirement itu, fitur-fiturnya itu sebaik mungkin gitu, dan bisa ilmiah. Jadi kenapa kok harus ada fitur X gitu ya? Fitur X-nya kok dikasih warna hijau kenapa? Nah, itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah di laporan skripsinya seperti itu. Nah, kalau Sinta itu levelnya Indonesia, jadi yang S1 ya di sini kan ada akreditasi S1. Nah, itu S1 berarti levelnya paling tinggi. S2 ya level 2, S3 level 3 ya. Makin ke bawah makin jelek atau makin kurang bagus gitu kualitas papernya. Karena makin tinggi ini yang review itu profesor-profesor biasanya ya. Dan dia biasanya makin tinggi ya bahasa Inggris biasanya. Ya, kayak Gajah Mada gitu ya. Kalau teman-teman ingin filter di sini ya tinggal di filter aja di sini. Misalnya saya butuhnya cuma Sinta 3, Sinta 2 gitu ya. Cuma Sinta 1 terus fokusnya di science gitu ya, computer science atau di engineering, software engineering gitu. Kita filter aja di sini. Nah, ini udah difokuskan ya. Ini ada UPI ya, S1. Sini teman-teman bisa akses ininya, terus ini ada websitenya di sini. Nah, nanti masuk ke jurnal ini, teman-teman bisa search. Atau bisa dengan cara yang pakai Google Scholar ya. Nah, Google Scholar, teman bisa bisa naruh topik di sini juga. Bisa tanyakan topik apa sekarang yang pengen dibangun misalnya sistem informasi perpustakaan gitu ya. Nah, ini udah banyak ya, ada 550 ribuan hasil ya. Cuma kita nggak tahu apakah jurnal yang ini Sinta berapa. Nah, itu harus dicek nama jurnalnya apa di uh, webnya Sinta ini ya. Jadi baru kita tahu bahwa itu Sinta berapa. Nah, itu teman-teman yang perlu diisi ya, minimal dapat satu paper rujukan utama dan kalau bisa ya yang terbaru. Itu kalau yang uh, penelitian ya, yang teman-teman member penelitian. Tapi kalau yang pengembangan diisi mitranya ya, di sini mitranya siapa, kemudian yang dipilih kalau untuk yang pengembangan tidak wajib ada metode. Tapi kalau mau menambahkan silakan. Yang terpenting adalah bisa terpenuhinya user requirement dari mitra itu ya. Dan nanti saya share terus ini ada form kesediaan bimbingan kalau sudah fix nanti bisa ngisi ini ya. Oke, itu akhir dari penerimaan materi. Ini semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan ya silakan dari teman-teman untuk membuka pertanyaan. Mungkin dari Mas Fauzi dulu saya bahas jurnalnya tadi ya Mas Fauzi sudah ambil ya? Iya, Pak. Jadi, saya mohon izin, suara saya terdengar jelas, Pak? Iya kecil tapi Oh iya, Pak. Sebentar. bisa dekat mic-nya nggak? Tes, tes. Nah Apa itu sudah lebih terdengar, Pak? ya lebih jelas. Iya. Eh, ya, ini, Pak. Jadi saya udah dapat jurnal mengenai bimbingan tugas akhir mahasiswa. Cuma di sini, Pak, yang dijelaskan itu mengenai bimbingannya saja. Jadi sistem manajemen tugas akhirnya ini hanya dalam skup bimbingan antara mahasiswa dengan dosen sih, Pak. Oke, ya nggak apa-apa ini bisa dipakai Mas.
Nah, ini bagus nih. Yang Iya, kemarin juga bisa sebagai rujukan juga. Nah, iya Pak. yang dilihat apa di sini yaitu fitur-fiturnya. Dia punya fitur apa aja. Nah, apakah fitur-fiturnya itu bisa diadaptasikan ke teknologi mobile? Kemarin kan Mas Fauzi akan menerapkan itu di teknologi mobile di Flutter ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, itu dilihat di sini. Dia punya fitur apa aja gitu ya. Dari ini. Nah, ini ada kan ada use case-nya nih ya. Judul TA, memberikan persetujuan, laporan, memberikan komentar bimbingan. Oh, ada komentarnya juga. Nah, jadi sistem kita adalah ATM ya, amati, tiru, terus kita modifikasi mana yang memang diperlukan, mana yang tidak gitu ya. Ini juga ada diagram activity-nya. Ya ini bisa dipakai sebagai rujukan Mas Fauzi. Iya, siap Pak. Termasuk ini tesnya ya, dia testingnya pakai apa deh? Kepuasan tingkat Kalau nggak menggunakan salah, Rufus Kaplan dan Norton. Oh ini. Nah, ini kan dia menyebutkan metodenya ya. Ini pembuatan skala Likert. Nah, bagaimana cara menyusun UAT atau kuesioner itu juga ada bukunya atau ada ilmunya ya. Nah, itu teman-teman harus cari itu. Tapi itu eh, nanti ya setelah bab satu selesai di bab 2 itu ada studi literatur yang harus teman-teman kerjakan mencari apa namanya metode-metode untuk melakukan proses pengujian gitu. Karena pengujian itu nggak cuma black box ya, tapi bagaimana aplikasi kita itu bisa diterima oleh user. Nah itu yang berat adalah di pengembangan yaitu nanti UAT ya, user acceptance testing ya. Jadi pengujian persetujuan dari si user itu. Nah kalau di sini ada indikatornya ya dari performa, information, ekonomi, kontrol, efisiensi dan service ya. Ini ada 5 bagian ini. Ini ada 26 ya. 26 referensi ya. Teman-teman juga bisa baca referensi di sini. Dia berkorelasi dengan referensi yang mana. Nah, ini Fauzi bisa dicek kalau di sini ada yang sama dengan tugas akhir. Ya ini juga sama nih. Rancang bangun sistem informasi tugas akhir nih. Tapi web ya, yang mobile jarang ya. iya Pak. Masih jarang Pak, yang mobile itu. Nah, kalau jarang berarti kan ada peluang di situ Masnya untuk mengembangkan gitu kan. Kalau Iya Pak. teman apa Mas Fauzi nemu yang sama persis juga mobile itu nggak apa-apa. Apalagi nemu juga yang Flutter persis itu nggak apa-apa dicoba, dibaca, dipaham. Ya kalau bisa sih minimal Sinta 3. Ini Sinta berapa Mas? Sinta 2 ya? Sinta 2 Pak, dari jurnalnya ada di Sinta Oh kalau iya ini tugas metrik ya. akhir. Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan dari siapa? Fauzi? Mas Fauzi. Kalau sementara Pak, saat ini saya masih cari-cari jurnal lagi Pak, pendukung, sama lagi persiapan juga beberapa poin yang harus saya jelaskan latar belakang sih Pak. Mungkin saya usahakan minggu ini bisa rampung untuk latar belakangnya. Oke. Ya, saya bisa mungkin bisa selesai minggu ini bab satu dan use case-nya itu ya. Iya Pak. Oke, nanti Mas apa namanya? Mas Fauzi isi ini juga ya, template ini. Siap Pak, nanti saya isi. Kalau sudah terus saya di-invite emailnya ya, udah tahu belum ya email saya? Yang di form itu ya Pak. Ya, atau ini apa? Habibie Polinema ID. Ini email saya. Jadi nanti di-invite ya setelah dapat dokumen ini. Nah, dokumen ini di mana bisa di-download ya di sini ya. Saya di si topik. Termasuk slide ini bisa diambil di SID slide galau skripsi gitu. Nanti ada. Nanti saya upload juga video ini rekaman zoom-nya. Mungkin dari teman-teman ada yang butuh lagi gitu ya. Tinggal saya share aja ini. Oke, Fauzi sudah. Saya checklist dulu di Notepad ya. Ini termasuk ada timeline proposal ya. Mungkin Fauzi diisi ya. Karena kan sudah fix dengan saya ya. Termasuk di Baik Pak. sini timeline apa log bimbingan pra proposal. Berarti kan hari ini yang kedua.
Kalau yang kemarin kita bahas use case itu yang pertama, boleh silakan diisi. Nah, malam ini yang kedua tuh boleh ya, silakan diisi juga. Yeah. Untuk formnya di sini saya buka ya, biar tahu teman-teman kayak apa formnya. Nah, formnya seperti ini teman-teman. Nanti sebenarnya sih bisa diedit ya. Nanti emailnya dicentang aja di sini, diisi dengan lengkap. Cuma di sini ini dia udah minta paper ya. Sebenarnya sama isinya dengan yang ini sih. Cuma di sini saya minta 9 rujukan kalau teman-teman cuma nemu atau belum nemu nggak masalah. Yang penting nemu satu link aja rujukan paper utama apa ya. Itu bisa. Ini terutama yang penelitian ya. Kalau yang pengembangan nggak wajib ini ya paper nggak. Cuma kalau memang nemu paper yang sama persis dengan sistem yang mau dibangun dengan mitra gitu, boleh dicantumkan satu paper utama yang jadi rujukan. Karena itu nanti jadi pertimbangan fitur apa aja sih nanti yang ada di situ gitu kan. Apakah fiturnya sama atau enggak gitu yang sesuai yang diminta oleh mitra. Kalau sama, kira-kira bisa diimprove enggak gitu atau diperbaiki enggak dari metode itu. Kemudian nanti ada link Google Drive-nya, terus link repository. Nah, semua ini saya siapkan biar ya teman-teman enak gitu. Nanti butuh resource atau butuh apa tersusun rapi, jadi nggak berantakan gitu ya dokumen-dokumen skripsinya. Nanti kalaupun udah lulus kan punya portofolio atau kenang-kenangan untuk teman-teman semua ini bisa tertata rapi. Oke, berikutnya siapa lagi ya? Ada yang acungkan tangan? Alfian, ya silakan Alfian. Fauzi udah. Pak, suara saya kedengaran, Pak. Iya, kedengaran. Silakan. Ini saya dikasih project sama ada kepala Pak. Karena di daerah sini, Pak. Nah, saya mau ngangkat judul ini ke situ saya. Cek. Suaranya ambigu sama suara temanmu tuh. Rame. Lagi di kafe Iya, dah. Maaf, Pak. Iya ini, Pak. Lagi garap nih, Pak. Oh ya ya. Oke. Gimana tadi, Alfian? Ini saya dapat proyek dari saya, Pak. Dari apotek intinya. Project apotik gitu ya. Ya, Terus dia mau mengolah sistem manajemennya, Pak. mengolah sistem manajemen. Oke, terus Ya. Terus eh, itu manajemennya seperti kayak pembuatan website ini apa kasir, Pak. kasir. Soalnya Oke. kan kemarin dia punya tapi masih offline gitu, Pak. Pakai masih lama gitu. Nah, orangnya minta di hosting gitu. Oh, berbasis web berarti. Ya. Oke. Terus ada lagi nggak ada? Eh, Terus dia mintanya dari kepala itu bisa mengawasi semua jalan alurnya dengan gitu. Kepala apoteknya minta jalan alurnya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak seperti mengawasi dari segi itu nih, Pak, penjualannya. Mengawasi penjualan. Oh ya, oke. Penjualan Kayak obat-obatnya ya. ya, Oh, tapi itu belum fix, Pak. Soalnya ini masih pertemuan sama direkturnya, Pak. oh belum fix dengan mitranya maksudnya. Sudah fix tapi, Pak. Tapi itu masih segitu dulu, Pak. Soalnya untuk pemberitahuannya. Nanti mau dipertemukan lagi sama direkturnya. Takutnya ada tool lainnya gitu. Maksudnya gimana? Dari apoteknya belum pasti gitu.
kalau misalkan kayak ini udah pasti Pak. Takutnya dari Daytona itu takutnya ada tambahan gitu. Tambahan fitur Seperti itu maksudnya. Pak. Ya, seperti itu Pak. Oh, oke. Kalau tambahan fitur itu nggak masalah sih Mas. Jadi yang penting minimum use case-nya itu tercapai. Jadi minimum use case-nya itu kalau nggak salah, saya ingat di pedoman itu ada 5 use case, kemudian 2 atau 3 user gitu. Itu yang harus ada. Kalau lebih dari itu aman. Tapi kalau kurang itu malah yang nggak boleh ya, terlalu apa istilahnya terlalu mudah sistemnya. Karena kompleksitas sistem untuk yang skema pengembangan itu juga dipertimbangkan baik oleh dosen penguji maupun panitia itu. Nah, Masnya coba cari paper ya yang sejenis seperti ini seperti apa fitur-fiturnya ya dicoba dicari ya. Ini sudah nemu sih Pak. Udah nemu. Nah, nanti kalau udah nemu silakan diisi di sini rencana topiknya apa, terus deskripsi ringkasannya juga seperti apa ya. Diisi lengkap termasuk bahasa pemrograman, teknologi atau framework yang familiar digunakan apa gitu ya, Laravel, React dan seterusnya. Caranya apa? Nanti diisi lengkap. Kalau sudah lengkap, di invite email saya nanti saya cek ya. Makin cepat ya makin baik gitu. Nanti slotnya bisa diambil oleh Masnya. Teman-teman lain ya. Jadi di sini lomba-lomba ya untuk siapa cepat ya dia dapat gitu. Nah, misalnya dari punya Mas Alfian ini, kita punya keyword ini, itu mau dijadikan topik atau judul ya. Kita tanya aja sih chat GPT seperti apa sih responnya gitu ya. Misalnya saya buat chat baru, di sini saya masukkan ya. Buatkan saya 5 aja ya, 5 judul skripsi dengan kata kunci ini ya. Jadi misalnya yang apa namanya proyeknya saya hapus itu kan ya, apotek, sistem manajemen, kasir, web, mengawasi penjualan obat gitu ya. Nah ini saya tanyakan ya. Nah ini dia berikan 5 judul karena kita ya cuma minta 5, kalau minta 10 ya dikasih 10 gitu, kalau minta 20 ya kasih. Jadi yang pertama nih pengembangan sistem manajemen apotek berbasis web untuk meningkatkan efisiensi kasir dalam mengawasi penjualan obat. Nah itu kan bagus. Analisis keefektifan sistem kasir pada apotek dalam mengelola penjualan obat secara online. Ya. Evaluasi sistem manajemen apotek terkini dalam konteks pengawasan penjualan obat. Jadi udah menarik gini ya. Nah, terus kalau kita tanya lanjut, sebutkan atau berikan ya 10 judul paper terkait topik-topik tersebut ya yang memiliki faktor dampak tinggi. Nah, ya, maksud faktor dampak tinggi adalah dia punya level key atau sintanya tinggi gitu ya. Ya ini nanti diberikan gitu ya. Nah ini ada ya dikasih 10 judul paper ya. Ini bisa dicari di portal jurnalnya PubMed nih khusus medicine atau khusus kedokteran ya. IEEE, Google Scholar gitu ya. Misalnya saya ingin ambil yang judul nomor 10 misalnya ya. Ini ya saya tinggal kopas aja nih. Terus saya akses nih di Scholar ya. Kita paste aja di sini keywordnya. Pharmacy Management and Digital X ya gitu ya. Nah ini ada ya. Service Innovation and Digital X, Strategic Principle for Competitive Digital Age. Nah ini ya, Health Information Technology, a new word for pharmacy ya. Tapi ini 2010 ya, ingat 10 tahun terakhir paper yang boleh diambil ya. Di sini ada udah ya, minimal 10. Kalau nemu yang 5 tahun terakhir, silakan ya. Itu makin bagus. Jadi paper yang basi atau yang sudah lama itu ya jangan diambil lagi ya. Kecuali buku. Kalau buku yang itu dia punya dasar pengetahuannya boleh. Kalau masih di tahun 2000 ya. Kalau ada yang bahkan menceritakan tentang sejarah gitu yang buku itu terbit di tahun 90-an atau 80-an itu masih boleh. Tapi kalau sudah terkait pengetahuan yang kekinian
Nah, itu usahakan dicari yang terbaru gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari punya Alfian. Jadi prosesnya seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman bisa coba dengan ChatGPT atau dengan menggunakan Google Bard ini ya. Google Bard. Oke, berikutnya ada lagi dari siapa nih? Maulana Sarif, silakan. Baik Pak, izin bertanya. Mm-mm. Kalau mengenai ER itu bagaimana? Apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Topik Tools-tools. apa? ER. Iya Pak, Oke, karena berarti AR itu augmented reality ya? iya Pak. Oke, ya apa aja Mas, bebas. Terutama kalau saya sih fokusnya ke ini ya, renewable energy. Jadi AR untuk renewable energy simulation. Nah, coba saya tanyakan ya di sini ya. Nah, saya mau tanya misalnya bidang lain ya. AR untuk re- renewable energi simulation gitu misalnya ya. Simulation. Eh, topik up, topik terkini untuk skripsi di bidang AR ya, untuk renewable energy simulation. Berarti anggaplah misalnya 5 ya. Berikan 5 topik terkini untuk skripsi. Ini biar tidak nyambung maksudnya ya. Saya tanya mau bidang lain kalau itu nyambung dengan di atasnya gitu. Atau kita bisa new chat juga boleh. Nah ini dia berikan ya. Oh banyak ya. Terus tinggal kita tanya juga, berikan 10 paper terbaik gitu ya dari topik tersebut. Nanti dikasih ya. Jadi ada pengembangan aplikasi AR untuk visualisasi sistem pembangkit energi terbarukan. Ya, jadi bisa buat aplikasi AR, mungkin pengguna untuk melihat dan memahami cara sistem. Nah ini, bagaimana sih cara kerja panel surya itu? Nanti saya berikan datanya itu ada ya. Turbin angin itu kerja gimana? Kok bisa menghasilkan listrik misalnya dengan pakai AR gitu ya. Atau simulasi perilaku energi. Oh iya, satu lagi, saya juga fokus yang namanya di bidang ini ya, digital twin. Mungkin bisa dikombinasikan AR dengan digital twin ya. Digital twin itu digital model yang sifatnya dari apa namanya? Dari dunia nyata ya. Jadi ada data yang real terus dikombinasikan dengan simulasi atau virtual gitu ya. Jadi melihatnya itu kayak virtual tapi sebenarnya itu dari data asli gitu ya. Misalnya kita melihat ada tsunami di daerah tertentu. Nah, itu berdasarkan data real tapi. Ini juga kaitannya sama visualisasi sebenarnya digital. Ya gitu, Maulana Sarif. Saya Baik explore ya. Pak, Hmm. iya Pak. Kira-kira apa saja eh, tools yang dibutuhkan Pak untuk ER ini? Mas Sarif biasa pakai apa? Unity. Em, Kemarin saya lihat beberapa referensi itu pakai Unity Pak. Oke, coba ya tanya aja sih ke PC. Berikan 5 tool terbaik untuk develop AR tersebut ya. Oh, ada Unity ya. Terus ada Arkit, Arcor, apalagi nih? Vuforia, Blender, ARJS ini untuk yang web ya. Nah, bisa juga pakai WebGL mungkin kayak. Nah, saya cuma nyebutin 5 di sini. Ya ini Mas, tinggal explore aja tanya ke AI-nya udah pintar. Jadi terkait hal-hal teknis bisa ditanyakan lebih lanjut di sini ya. Tapi kalau udah nemu, ya tinggal diisi aja sini hasilnya apa gitu ya. Termasuk judul atau topiknya. Misalnya buat deskripsi, buatkan saya deskripsi ringkas tentang topik itu, satu paragraf ya. Nanti tinggal paste aja di sini. Langsung jadi ya. Buatkan saya latar belakang skripsi 5 paragraf dengan keyword ini gitu ya.
Nanti dibuatkan itu latar belakang. Nanti tinggal dibaca lagi, dipoles gitu ya. Apa yang perlu diubah atau perlu dilengkapi, misalnya citasinya dan seterusnya itu. Seperti itu. Gimana Mas? Sudah oke? Ya, oke Pak. Oke. Terima kasih banyak. Ya, berarti tentang AR ya. Berikutnya Arya ya, Arya Pamungkas, silakan. Habis itu Komang ya. Baik, Pak. Terima kasih Ah, atas kesempatannya, Pak. Saya izin bertanya mengenai rencana topik skripsi saya, Pak. Jadi hmm. di sini saya berencana untuk membuat sistem informasi wisata dan adat istiadat berbasis web di Kabupaten Sumeneb gitu, Pak. Sistem informasi wisata berbasis web, budaya di Sumeneb. Wah, Iya, tempat Pak. kelahiran saya nih. Saya juga dari Sumeneb. Iya, Dari Sumeneb mana? Dari Sumeneb tah? iya Sumeneb Kota, Pak. Kota. Saya di satelit ya. Oh iya, Pak. Saya di Pajagalan. Oh, Pajagalan. Berarti ya, ya sama Pak Cahaya deket ya. Pak Cahaya kan di Bumi Semekar itu. Oke, terus yang jadi masalah apa, Mas Arya? Jadi ini kan saya itu Pak apa berdiskusi dengan kantornya langsung. Namun kalau menurut mitranya Pak di Kantor kantornya itu nggak ada kantor mana? Kantor mana? kantor Disbud Perpora Pak. Disbud. Pariwisata Sumeneb. Oh, pariwisata. Oke. Nggak Ya. ada apa? Gimana terus? Jadi dulu kan di Sumeneb itu ada Pak sempat ada aplikasi yang serupa seperti ini, namun Oh, sudah berhenti gitu Pak, sudah berhenti beroperasi sejak beberapa bulan yang lalu Pak. hmm. Terus Jadi ini saya lebih baik untuk melanjutkan website yang ada dulu dan mengembangkannya atau membuat website baru gitu ya. kalau melanjutkan, pertimbangannya adalah apakah Mas tahu source di mana? Oh iya ya. Soalnya beda. Ya, gimana cara melanjutkan kalau nggak tahu source Terus yang lama itu berbasis web juga gitu maksudnya. Iya Pak, yang lama berbasis web juga Pak. Nah, itu. Terus user requirement atau use case-nya apa aja dari mitra itu juga perlu dikelirkan, Mas. Jadi mereka tuh butuh apa sih sebenarnya? Itu harus dikorek. Jadi sebenarnya pengembangan tuh lebih banyak bersama mitra. Jadi ya banyak ngopi lah sama mitra gitu maksudnya. Duduk bareng gitu ya, apa yang dibutuhkan gitu ya. Baru nanti dituangkan di surat kerja sama mitra atau ada formatnya gitu ya. Nanti saya berikan formatnya kalau ada yang butuh gitu. Itu sebenarnya ada sih di web tugas akhir gitu. Saya nanti share. Terus apa lagi kendalanya, Mas? Sama satu lagi Pak, saya izin bertanya mengenai itu Pak untuk outputnya Pak, ini apa ada minimal penggunaan untuk bahasa pemrogramannya gitu Pak, Oh, sama penggunaan tools gitu. bebas sih. Nggak ada minimal ya satu, Mas. Ya pakai tool satu framework atau satu bahasa pemrograman. Itu sih. Cuma yang dihitung kalau yang skema pengembangan itu adalah use case-nya ya. Minimal 5 kalau nggak salah. Terus usernya 2 atau 3 gitu ya. Kompleksitas itu juga. Relasi database-nya juga ada 5 tabel kalau nggak salah minimal tuh. Saya lupa. Itu ada di semuanya di pedoman sebenarnya. Di pedoman ini ya. Tugas akhir sama pedoman perusahaan ini ada. Nanti nunggu sistem yang baru ya. Ini sistem yang versi 2. Nanti ada versi yang ketiga itu punya Pak Zawa. Mungkin besok insya Allah dirilisnya. Apalagi Mas selain tool? Mungkin untuk sekarang itu saja sih Pak ya. Oh, oke. Dicoba follow up ya. Ini apa namanya dengan mitra tuh use case-nya apa aja. Nanti kalau sudah fix, Mas apa namanya Arya isi format ini kalau emang mau bimbingan dengan saya. Tapi kalau tidak berkenan mau dengan dosen lain ya silakan. Tidak masalah. Boleh meninggalkan apa grup Telegram ya. Jadi slot saya ada 5. Nanti kalau udah fix, nah teman-teman silakan isi Google Form ini. Yang fix siapa? Berarti itu sudah kita udah deal gitu ya.
antara dosen dan mahasiswa bahwa kita akan melakukan proses bimbingan, maka isi ini. Yang enggak isi ini ya saya anggap bukan bimbingan saya untuk sementara sebelum sistem itu ada. Nah, nanti kalau sistemnya ada, topiknya akan saya masukkan situ kalau memang itu topik dari saya. Tapi kalau topik dari teman-teman silakan topik teman-teman upload ke sistem TA, nanti saya yang akan klaim gitu ya, tunjukkan. Oh ini sisa 1 menit lagi nih. Oke, mungkin nanti nyambung. Komang berikutnya ya, silakan Komang. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Bapak. Iya, Arya. Baik Bapak, terima kasih kesempatannya.